Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Harapan dan doa saya semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah. Alasannya sangat bermacam-macam, mulai dari penghambat rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting buat kita untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Tapi sebelum saya menyebutkan apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah, ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam di depan rumah dan di sekitar rumah. Bahkan tanaman tersebut dipercaya dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang mungkin berkaitan dengan mistik. Tanaman yang pertama adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Lalu tanaman yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga merupakan bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian, dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah kita, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, dan ilmu hitam yang lain. Lalu tanaman yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat untuk mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk ke area rumah, dengan tiba-tiba hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya. Lalu yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam. Tata letak tanaman ini jika ingin ditanam, maka tanamlah di 4 sudut perkarangan rumah. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu inilah tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah kita. Yang pertama adalah tanaman mirtus atau asam Jawa. Ada yang menganggap mirtus secara filosofi adalah mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Sebaiknya hindari tanaman ini dari rumah jika tidak ingin mendapat nasib buruk dan kemalangan. Lalu yang kedua, pohon pinang. Ada beberapa orang masih meyakini bahwa pohon ini mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah sulit diajari baik dalam pendidikan moral. Lalu yang ketiga, tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kita. Jika ada tanaman yang sudah mati, lebih baik segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati membawa sial.
karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah. Lalu yang keempat, tanaman kaktus. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini adalah salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam, karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Lalu tanaman yang kelima, pohon kapas. Pohon kapas ini merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, serta menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan. Tentunya kalau kita sering meninggalkan rumah, lalu rumah kita kotor karena buah kapas tersebut, maka akan terlihat tidak terurus. Lalu rumah itu bisa jadi tempat sarang makhluk halus. Lalu tanaman yang keenam, mahkota duri. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah selanjutnya adalah tanaman mahkota duri. Hal tersebut dikarenakan mahkota duri memiliki duri yang tajam. Oleh karena itu, duri tersebut dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tanaman mahkota duri juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan ketegangan di dalam rumah. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari untuk memelihara mahkota duri di depan rumah. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam, karena dianggap dapat membawa energi negatif yang akan masuk ke dalam rumah. Maka sebaiknya hindari tanaman tersebut. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu channel ini berkembang agar lebih membuat saya semangat lagi membagikan video-video yang bermanfaat. Bantu dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.